Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kelas HKI 5C, mata kuliah fikih Mawaris, akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kewarisan Anak dalam Kandungan, Anak Zina dan Li'an, yang beranggotakan Rangga Lamsah Andromeda, NIM belakang 084, Intan Sapitri, NIM belakang 085, Mega Rizky Hernawati, NIM belakang 086, dan kemudian Erika Septiana Devi, NIM belakang 112. Dahuluan, warisan Islam bagi anak zina, anak li'an, dan anak dalam kandungan. Pengaturan atau ketentuannya sendiri itu tidak diatur di dalam Al-Quran maupun hadis, tetapi hanya diatur menurut ijma, karena ini tidak merujuk langsung pada identitas dan individu sang anak. Anak zina sendiri dilahirkan tanpa pernikahan yang sah. Kemudian anak li'an, anak yang diingkari oleh suami yang sah, dari keduanya hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Karena memiliki hubungan nasab dengan ibunya inilah yang menjadi dasar kedua anak tersebut mendapat bagian warisan. Dan warisan bagi anak dalam kandungan sendiri harus tidaknya memenuhi 2 syarat, yaitu keberadaan janin pasti berada di dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat, dan keadaan hidup saat keluar atau lahir dari perut ibunya walaupun hanya beberapa menit. Kemudian yaitu kewarisan Islam anak dalam kandungan. Di sini ada 2 poin syarat anak dalam kandungan mendapat warisan, yaitu poin A, yaitu janin tersebut diketahui secara pasti keberadaannya dalam kandungan ibunya ketika pewaris wafat. Yang B, yaitu bayi dalam keadaan hidup ketika keluar dari perut ibunya, sehingga dapat dipastikan sebagai anak yang berhak mendapat warisan. Syarat pertama sendiri dapat terwujud dengan kelahiran bayi dalam keadaan hidup dan keluarnya bayi dari dalam kandungan maksimal 2 tahun sejak kematian pewaris, jika bayi yang ada dalam kandungan itu anak pewaris. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah radhiyallahu anhu, tidaklah janin akan menetap dalam rahim ibunya melebihi dari 2 tahun sekalipun berada dalam falkah migzal. Pernyataan Aisyah tersebut dapat dipastikan bersumber dari penjelasan Rasulullah SAW. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi dan merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad. Kemudian mazhab Syafi'i dan Maliki sendiri memiliki pendapat yang berbeda, yaitu beliau di sini berpendapat bahwa masa janin dalam kandungan itu sendiri maksimal 4 tahun. Pendapat inilah yang paling akurat dalam mazhab Imam Ahmad. Seperti yang disinyalir para ulama mazhab Ambali. Sedangkan persyaratan kedua dinyatakan sah dengan keluarnya bayi dalam keadaan nyata-nyata hidup. Tanda kehidupan yang tampak jelas bagi bayi yang baru lahir adalah jika bayi tersebut menangis, bersin, mau menyusui ibunya atau yang semacamnya. Bahkan menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dengan gerakan apa saja dari bayi tersebut. Menurut mazhab Syafi'i dan Hambali, bayi yang baru keluar dari dalam rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yang lama, hingga ia cukup menunjukkan adanya kehidupan. Dengan demikian, ia berhak mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, apabila yang baru keluar dari rahim ibunya menangis, dalam kurung kemudian mati, maka hendaklah disolati dan berhak mendapat warisan. Hadis riwayat Nasai dan Tirmizi.
Namun, apabila bayi yang keluar dari rahim ibunya dalam keadaan mati atau ketika keluar separuh badannya hidup tapi kemudian mati, maka tidak berhak mendapatkan waris dan ia dianggap tidak ada. Pembagian waris sendiri dilakukan untuk orang yang hidup, termasuk anak yang baru lahir yang dalam keadaan hidup. Bahkan sekiranya sudah lahir ke muka bumi dan kemudian anak yang baru lahir itu mengalami kematian akibat adanya penyiksaan, pemukulan, pemberian obat atau lain sebagainya yang dilakukan oleh seorang terhadap ibunya, menurut pendapat Abu Hanifah tidak menghalangi untuk mewaris. Berlaku dalam konteks lainnya, yaitu anak dalam kandungan. Anak yang masih dalam kandungan ini termasuk ahli waris yang berhak mendapat warisan, sebagaimana ahli waris yang lainnya. Menurut Fatur Rahman, untuk merealisasikan hak warisannya tersebut diperlukan 2 syarat, yakni A. Sudah terwujud di dalam rahim sang ibu sewaktu orang yang mewariskan itu mati. B. Dilahirkan dalam keadaan hidup. Kemudian penetapan keberadaan janin dalam keadaan hidup sendiri adalah dengan kelahirannya dalam kurun waktu yang diyakini atau diduga kuat adanya di perut ibunya pada saat orang yang mewariskan kepadanya wafat, yaitu kurun waktu kehamilan. Perlu diketahui bahwa kurun waktu minimal bagi kehamilan adalah 6 bulan dan kurun waktu maksimalnya sesuai dengan pengamatan menurut pendapat Imam Malik adalah 5 tahun, sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Hambali 4 tahun, sementara menurut Imam Hanafi 2 tahun, dan menurut pendapat Zahiriyah 9 bulan. Warisan Islam bagi anak hasil zina dan lian, sebagaimana berdasarkan Quran dan hadis ataupun sunnah, hukum kewarisan Islam mempunyai corak yang tersendiri berbeda dengan hukum lainnya, yang menunjukkan karakteristik kewarisan Islam dengan perkembangan peradaban manusia yang ditandai dengan penafsiran terhadap kondisi terhadap kewarisan Islam sebagaimana yang diatur dalam Quran hadis, dengan adanya deklarasi HAM manusia itu sendiri tanpa adanya diskriminasi, pembedaan baik secara gender, agama, ras, golongan. Dalam konteks hukum Islam, ada beberapa kelompok ataupun bagian pribadi manusia yang masih dipertimbangkan. Istilah anak zina dan anak lian tidak merujuk langsung pada identitas dan individu sang anak itu, karena setiap bayi ataupun anak yang lahir itu dalam keadaan suci tanpa memikul dosa apapun. Pengistilahan itu hanyalah tertuju pada proses kelahiran keduanya yang mengandung permasalahan dalam diri ibunya. Menurut Syahid Sabik, anak zina adalah anak yang dilahirkan tanpa pernikahan yang sah, sedangkan anak lian adalah anak yang diingkari nasab oleh suami yang sah. Dalam metode pemberian bagian bagi anak yang masih berada di dalam kandungan, yang pertama, menantikan sesudah bayi tersebut telah dilahirkan. Ini adalah cara yang memudahkan guna mengetahui status dari anak tersebut, apakah dia memang benar menjadi ahli waris, lalu berapakah bagian yang dia terima, sebab telah bisa diketahui jenis kelaminnya. Dengan adanya sesuai pendapat ini, maka dilarang membagi harta warisan kalau bayi yang dikandung belum lahir. Ini pendapat dari golongan Malikiyah. Sedangkan yang kedua adalah jika ahli waris lainnya menginginkan pembagian tersebut, sesegera mungkin dilaksanakan dengan tidak menanti kelahiran anak bayi tersebut. Nah, proses waris bisa dilaksanakan dengan memperhatikan sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya, bahwa waris bisa dilaksanakan dengan memperhitungkan bahwa bayi anak yang berada di dalam kandungan akan memperoleh harta waris. Di antaranya anak tersebut terlahir dengan kondisi hidup. Dalam pembagian terdapat 2 cara, yakni dengan adanya anak atau bayi tersebut untuk bagian seorang meskipun bisa saja dia terlahir kembar. Pendapat tersebut adalah menurut golongan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Pendapat ini diperkuat dengan
jaminan bahwa ahli waris yang sudah memperoleh bagian tersebut tersedia mengembalikan harta waris menjadi hak milik bayi tersebut jikalau bayi tersebut terlahir kembar. Jikalau tidak ada jaminan untuk mengembalikan, maka pembagiannya ditangguhkan ataupun ditunggu sampai sesudah kelahiran. Pada saat ini telah bisa ditentukan oleh dokter yang ahli dalam bidang kandungan apakah anak atau bayi yang akan lahir tersebut dalam kondisi kembar atau bukan. Maka penetapannya tersebut bisa ditetapkan berdasarkan pada keterangan dokter yang ahli. Kemudian, penentuan bagian anak atau bayi tersebut dipilih jumlah yang paling banyak pada posisinya sebagai ahli waris. Misal, sebagai ahli waris bahwa bayi atau anak tersebut akan memperoleh lebih banyak jika dianggap sebagai anak atau bayi yang akan terlahir laki-laki. Berkenaan dengan perakiraan untuk pemberian bagian kepada anak di dalam kandungan tersebut, haruslah diperhitungkan manakah yang akan memberikan kebaikan untuk anak atau bayi dalam kandungan tersebut. Jika dengan memperkirakan bayi tersebut akan terlahir perempuan akan memperoleh, maka diperkirakan terlahir perempuan. Semisal, bayi yang di dalam kandungan tersebut status atau posisinya saudara sebapak dari orang yang meninggal dunia. Pembagian anak zina. Dari semua ulama 4 mazhab sepakat bahwa anak zina tidak mempunyai hubungan nasab dengan bapaknya, karena nasab itu mulia dan dimuliakan. Sedangkan zina sesuatu yang keji dan haram, maka sesuatu yang mulia yaitu nasab tidak akan bisa disebabkan karena sesuatu yang keji dan haram atau zina. Sedangkan menurut Syiah, anak zina tidak nasab kepada ibu dan ayahnya, sehingga tidak dapat pula mewarisinya. Nah, sedangkan dalam kompilasi hukum Islam, anak hasil zina hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya saja, dengan ayahnya tidak. Dalam pasal 186 disebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibu. Nah, dalam pelaksanaan pemberian warisan pada anak tersebut ialah seperti apabila seseorang wanita yang meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, seorang suami yaitu A, 2 anak laki-laki yaitu B dan C, seorang anak laki-laki atau anak zina yaitu D. Nah, maka pembagiannya suami mendapat 1/4 bagian, sedangkan 2 orang anak sebagai asoba bersama-sama dengan seorang anak laki-laki yang mendapatkan kualifikasi anak zina tersebut. Nah, asal masalahnya 4 atau 24. Maka bagian mereka masing-masing A mendapatkan 1/4 dikali 4 yaitu 1 atau 1/4 kali 24 yaitu 6. B, C, dan D semuanya mendapat 3/4 atau 3/24 yang masing-masing mempunyai bagian yang sama, sehingga B 1/4 kali 4 yaitu 1 atau 1/4 kali 24 yaitu 6. Yang D 1/4 kali 4 yaitu 1 atau 1/4 kali 24 yaitu 6. Pembagian anak li'an. Anak li'an ialah anak yang lahir dari seorang ibu yang dituduh zina oleh suaminya, dan anak yang lahir itu pun dinyatakan anak hasil perbuatan zina. Pernyataan itu dilakukan dalam suatu saling sumpah antara wanita ibu anak li'an tersebut dengan suaminya yang berakibat putusnya hubungan suami istri dan haram untuk selama-lamanya melakukan rujuk atau pernikahan kembali. Hal yang disepakati oleh ulama ialah bahwa bila kedua belah pihak telah selesai mengucapkan sumpah li'an munafikah, anak yang dilahirkan kemudian keduanya telah dipisah oleh hakim,
maka putuslah hubungan kewarisan dengan anak yang baru lahir, dan begitu pula antara suami istri yang telah diceraikan itu. Dalam putusnya hubungan kewarisan antara suami istri, jumhur ulama berpendapat hal tersebut dilaksanakan setelah kedua suami istri menyelesaikan sumpah li'annya. Hal inilah berarti bila terjadi kematian salah satu orang di antaranya, tetapi keduanya belum selesai mengucapkan li'annya, maka hubungan kewarisan di antara keduanya tidak terputus dalam arti masih saling mewarisi. Adapun hubungan kewarisan antara laki-laki dengan anak dari istri yang dili'annya terputus semenjak selesainya li'an, yang mengandung maksud menafikan anak itu. Oleh karena hubungan antara anak tersebut menafikan dan bukan disebabkan oleh tindakan hakim yang menceraikan anak suami dan istri. Kalau seandainya dalam li'an itu langsung disebutkan menafikan anak yang akan lahir oleh di suami, maka hubungan antara anak tersebut dengan sendirinya hubungan kewarisan di antar keduanya tidak terputus. Ini adalah pendapat dari Shahih di kalangan Hanabilah. Hubungan nasab antara anak dengan ayah tidak ditentukan sebab alamiah, tetapi semata oleh sebab hukum, artinya telah langsung hubungan akad nikah yang sah antara si ibu dengan ayah yang menyebabkan anak itu lahir. Baik anak zina maupun anak li'an tidak mempunyai status hukum seperti, karena itu ia hanya hubungan kewarisan dengan ibunya dan orang-orang yang berhubungan nasab melalui dengan ibunya itu dan tidak dengan ayahnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.